Halo semua, kenalin nama aku Tomta. Aku suka ngobrol-ngobrol tentang sosiologi, lingkungan, kebencanaan, Jepang, dan lain sebagainya. Hayo, siapa yang udah nyobain menu BTS Meal? Atau mungkin bahkan ada yang belum tahu apa itu menu BTS Meal? Oke, bagi yang belum tahu, menu BTS Meal adalah menu kolaborasi antara McD dengan BTS, idol group dari Korea Selatan. Di Indonesia sendiri, menu BTS Meal ini sudah mulai bisa dipesan melalui delivery order atau melalui drive-thru mulai tanggal 9 Juni kemarin. Nah, tingginya animo masyarakat menyebabkan kerumunan. Protokol kesehatan pun diabaikan. Hal ini tentu bikin resah, apalagi COVID-19 di Indonesia ini masih belum mereda. Akhirnya pihak McD mendapatkan sanksi. Kira-kira apa sih yang bikin menu BTS Meal ini bisa se-hype itu, bisa se-viral itu? Penasaran? Kita bahas dari sisi sosiologi yuk. Dalam sudut pandang teori kritis Herbert Marcuse tentang masyarakat satu dimensi, perilaku konsumtif ini adalah hasrat yang sengaja diciptakan oleh sebagian kecil manusia untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Siapakah mereka? Ya, para pemilik modal besar itu. Dalam masyarakat kontemporer, cara menguasai yang dilakukan oleh para kapitalis telah mengalami perubahan. Kalau dulu mereka menggunakan cara yang lebih kejam, sekarang mereka menggunakan cara yang lebih ramah dan lebih lembut. Mereka mengendalikan logika masyarakat dengan logika satu dimensi, yaitu mereka caranya adalah dengan menawarkan berbagai macam produk seraya memperlakukan konsumen bak pangeran dan putri lewat senyuman. Mereka meyakini hal itu akan membuat konsumen lebih loyal. Ya mungkin logikanya kayak semacam dibikin klepek-klepek dulu biar bucin gitu kali ya. Marcus berpendapat bahwa masyarakat konsumtif adalah prinsip kejahatan yang mereduksi individu pada sikap setuju tanpa protes, yang berakibat pada terputusnya kelas revolusioner. Kok bisa gitu? Iya, karena generasi kontemporer sekarang memiliki hasrat kekurangan. Jadi, meskipun kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, mereka masih tidak puas. Ya karena ada hasrat kekurangan itu tadi. Masalahnya adalah hasrat kekurangan dan kebutuhan pokok ini telah menjadi satu, ibarat tali sudah terpilin. Hal ini menyebabkan generasi kontemporer semakin tidak mengidentifikasikan diri mereka pada pola pengelompokan tradisional, namun cenderung mengikuti produk-produk konsumsi dan simbol yang disampaikan. Terus kenapa? Ya, terus akhirnya berkonsumsi dianggap sebagai upaya aktualisasi diri, cara bertindak, dan wujud ekspresi identitas. Ngomong-ngomong soal konsumsi simbol. Jadi gini, konsumsi itu dibedakan menjadi konsumsi nilai guna dan konsumsi simbol. Sesuai namanya, kalau konsumsi nilai guna, ya berarti berorientasi pada nilai guna atau fungsinya. Nah, kalau misalnya konsumsi simbol, berarti berorientasi pada simbol yang merepresentasikan sesuatu. Sehingga ketika mengkonsumsi simbol itu, maka konsumen ini akan merasa sebagai bagian dari apa yang direpresentasikan itu. Nah, bagi para ARMY, BTS Meal ini yang penting bukan makanannya, yang penting adalah wadahnya. Kok bisa gitu? Iya, karena bagi mereka itu adalah salah satu cara untuk mensupport idola mereka. Selain itu, wadahnya itu juga bisa dijadikan sebagai memorabilia. Ya, karena emang secara jumlah dan waktu produksi juga terbatas. Bagi para konsumen BTS Meal non-ARMY, ini merupakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Maksudnya keuntungan secara finansial ya. Juga bisa sebagai ajang untuk aktualisasi diri. Misalnya, lonjakan delivery order merupakan berkat tersendiri bagi para abang-abang ojol, juga bagi para just tip. Nah, terus selain itu juga, kalau misalnya kita cek di berbagai aplikasi toko online juga mulai menjamur wadah bekas BTS Meal yang dijual dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Ya, karena ini lahan bisnis, kesempatan. Contoh lain, misalnya para YouTuber, vlogger, food vlogger, selebgram, atau mungkin TikTokers. Ini adalah momen. Jadi yang penting bagi mereka, ya mungkin kecuali bagi food vlogger ya, yang pastinya mempertimbangkan soal makanan juga. Nah, tapi yang penting
Secara umum yang penting bagi mereka itu bukan makanannya, bukan bungkusnya, tapi momennya. Ya kapan lagi bisa ikutan viral karena mengait-ngaitkan dengan BTS meal? Ya sama seperti yang aku lakukan sekarang, mengaitkan teori sosiologi dengan BTS meal. Itu bukanlah sesuatu yang salah selama masih mengikuti protokol kesehatan, selama masih mengikuti peraturan yang berlaku. Ya kayak misalnya, kalau misalnya mau beli, entah abang ojolnya, entah kita sendirian drive thru, ya jangan lupa protokol kesehatan. Misalnya seperti itu. Soalnya kan kalau udah menyangkut tentang protokol kesehatan, ya mau army kek, enggak kek, kalau melanggar ya tetap aja salah. Betul nggak? Selain itu juga aku ada baca beberapa komen, juga beberapa postingan, juga mendengar langsung dari temanku yang juga army. Banyak yang menyalahkan army tentang BTS meal ini. Jadi kayak semacam, kamu alay banget sih, ngapain beli bungkusnya doang, nyampe rame kayak gitu. Ya semacam itulah. Dan kalau menurutku sih nggak adil rasanya kalau kita menghujat army hanya karena mereka menyukai BTS. Kayak apa ya, itu kan selera ya, tiap orang kan punya selera beda-beda. Kurasa apapun hobinya, selama dia masih bertanggung jawab dengan kewajibannya dan tidak mengganggu hak orang lain, ya sudah, monggo. Mau semaksimal apapun dengan hobinya nggak apa-apa. Ya kan sama aja nih ibaratnya. Kayak misalnya ada orang yang hobi nanam bunga. Dia beli satu pot bunga harga puluhan juta. Langsung misalnya impor dari Belanda kayak atau dari mana gitu. Ya nggak apa-apa juga. Selama itu tadi, selama dia tidak mengganggu hak orang lain dan tidak melupakan kewajibannya, masih bertanggung jawab dengan kewajibannya. Atau mungkin ada yang hobi sepedahan sampai beli sepeda yang mahal banget puluhan juta. Ya selama dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarganya, mungkin kalau dia sudah berkeluarga, dan selama dia tidak mengganggu hak orang lain, misalnya mengganggu hak pengendara motor, ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya ada orang suka drakor, ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya dia mahasiswa, ya selama tugas-tugasnya tidak terabaikan. Kalau misalnya dia sudah kerja, ya selama kerjaannya tidak terabaikan. Gitu nggak sih? Diakui atau tidak, membeli atau membuat konten BTS meal adalah salah satu upaya aktualisasi diri. Kayak, ini loh, aku adalah fans yang loyal. Kayak, ini loh, aku nggak ketinggalan tren. Semacam itu. Dan itu juga bukan sesuatu yang salah. Nggak salah dengan hal itu. Itu bukanlah sesuatu yang salah selama masih mengikuti protokol kesehatan, selama masih mengikuti peraturan yang berlaku. Ya kayak misalnya, kalau misalnya mau beli, entah abang ojolnya, entah kita sendirian drive thru, ya jangan lupa protokol kesehatan. Misalnya seperti itu. Soalnya kan kalau udah menyangkut tentang protokol kesehatan, ya mau army kek, enggak kek, kalau melanggar ya tetap aja salah. Betul nggak? Waduh, udah mulai hujan. Oke, gitu aja obrolan kita hari ini. Kalau kalian ada ide kita mau ngobrolin apa di video selanjutnya, silahkan komen ya. Atau kirim email juga boleh. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa baca buku.